Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Ikhwati iman, tema kita adalah siapa saja orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya. Yang pertama, orang sakit. Paman kana minkum maridon, orang yang sakit. Sakit apa? Sakit yang kondisinya kalau dia berpuasa akan memadorotkan, akan menyengsarakan penderitanya. Tentu dokter yang lebih tahu, ya. Jadi jangan memaksakan. Sakit yang masih sanggup berpuasa, sakit-sakit kecil, ya, misalkan sakit perut, ya, yang memang bisa nanti berobat setelah maghrib, sakit berdarah, ya, luka-luka kecil itu tidak menjadi acuan, ya. Penyakit yang memang akan menimbulkan madorot, ya. Dan tentunya orang sakit ini nanti harus dikodok. Ya. Yang kedua, orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia dan memang sudah tidak kuat, ya, wa alal ladina yutikunahu, dan orang-orang yang berat menjalankan saum, termasuk orang yang lanjut usia, ya, maka cukup baginya untuk fidyah, memberikan makanan sebagaimana yang biasa ia makan kepada orang miskin. Ada juga orang yang lanjut usia lalu penyakitnya itu menahun dan tidak bisa untuk, tidak mungkin dan berat dugaan dokter untuk sembuh kembali, maka dia ambil fidyah. Sakit yang menahun, dia ambil fidyah, ya, karena termasuk alladzina yutikunahu. Kalau sakitnya adalah eksidensil, ya, nanti bisa sembuh kembali, maka dia qada. Kalau sakitnya menahun, sulit untuk sembuh kembali kata dokter, maka dia ambil fidyah. Nah, bagaimana dengan orang tua yang fikun, yang sudah tidak kalau fikun itu sudah tidak mumayyiz, ya, sudah akal sehatnya, komunikasinya sudah tidak ini. Bagi orang yang fikun, maka dia sudah bebas dari taklif, artinya sudah tidak perlu diqada, tidak perlu difidyah, karena orang fikun itu diduga kembali seperti anak kecil, rufi al-qalam an salasatin, ya. Yang kedua, orang yang safar, ya, au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Orang yang safar dan safarnya adalah safar yang memberatkan dia untuk saum, maka Allah memberikan rukhsah, kemurahan, keringanan. Dan tentu safarnya niat karena Allah, safarnya bukan safar untuk maksiat, ya. Ukurannya apa? Ukuran safar itu ya ukuran dibolehkannya seorang untuk menjamah qasar, ya, ukurannya adalah kepatutan. Walaupun ada informasi sahabat yang 3 mil juga sudah menilai itu safar, 86 mil safar, ya. Ada juga yang mengukur kalau keluar dari mukim, kampung halamannya, masuk ke kota lain, dia safar. Ada juga yang menilai ukuran safar itu selama 1 hari 1 malam perjalanan. Itu tidak ada keterangan yang pasti, tapi dikembalikan kepada kepatutan, layaklah kita safar. Dan safar itu tidak terkait dengan kemudahan transportasi. Hari ini ke Singapura 1 jam, ke Jogja 1 jam naik pesawat. Karena safar itu tidak melihat masyakoh. Pokoknya
Kalau dia kategorinya sapar, ya sekian jaraknya layak disebut sapar, maka dia boleh untuk berbuka dan melanjutkan puasa. Nah, ini pilihan. Kalaupun ada hadis tidak ada kebaikan orang yang bersapar itu puasa, itu konteksnya adalah sahabat yang saparnya itu berat, berkerumunan, dia berat. Tetapi ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sapar, saya kuat untuk puasa. Rasul menjawabnya, kalau kamu ingin berbuka silahkan, melanjutkan saum silahkan. Nah, sapar, ya ketika saparnya itu memberatkan, boleh dia berbuka puasa dan tentunya dia harus mengqadha. Jenis yang ketiga, siapakah yang boleh ya, tidak berpuasa? Orang atau perempuan ya yang haid dan nifas. Ketika perempuan itu haid, berhenti dia saum, bahkan haram. Ya. Orang yang nifas pun sama. Perempuan haid dan nifas, maka ya baginya untuk tidak berpuasa dan tentunya diqadha. Ya. Selanjutnya, perempuan yang hamil dan yang menyusui. Seorang wanita yang dalam keadaan mengandung, ya, menyusui, khawatir keselamatan anaknya, keselamatan bayi, atau keselamatan dirinya. Kalau dia berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa. Ada sebuah hadis, innallaha wada'a 'alal musafir satras salat was-shaum wa anil khubla wal murdi as-saum. Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban dari musafir setengah sholat dan puasa, dan menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui. Nah, bagi perempuan hamil dan menyusui yang kata dokter misalkan akan membahayakan kalau dia saum, maka baginya untuk membayar fidyah. Ya, menurut ucapan Ibnu Abbas, wal murdi wal khubla idza hafata ala auladihimma abtarata wa at'amata. Wanita menyusui dan hamil bila mengkhawatirkan anak-anaknya, ya, anak-anaknya itu kalau berpuasa itu mendapatkan sesuatu yang membahayakan, ya, maka keduanya, perempuan hamil dan menyusui, boleh untuk berbuka puasa wa at'amata, dan harus memberi makan orang miskin. Artinya bagi perempuan yang hamil menyusui, opsinya adalah fidyah. Walaupun ada pendapat yang mengambil opsi dua, fidyahnya keluar, qadha-nya juga harus, ya. Tapi pendapat yang rojih menurut saya adalah perempuan hamil dan menyusui yang bahaya kalau dia berpuasa, maka kategorinya adalah alaladina yutikunahu. Otomatis konsekuensinya adalah fidyah fa'ami miskin. Kalau ada perempuan yang hamil, dia konsultasi dengan dokter, kata dokter kalau boleh berpuasa selama bisa menjaga asupan makanan minumannya ketika nanti maghrib sampai sahur. Kalau dugaan kuat dokter mengizinkan perempuan hamil ini boleh, ya silahkan. Ya, tapi ingat syariat Islam itu penuh kemurahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Mudah-mudahan bagi orang yang tadi dalam keadaan sakit berat, saparnya pun berat, dan orang-orang yang sudah tidak bisa menjalankan puasa karena berat, maka syariat memberikan solusi qadha dan fidyah. Itulah indahnya syariat Islam. Tetapi kalau kita kuat, ya, mengambil opsi untuk saum bagi yang sakit dan tidak membahayakan, atau yang sapar, maka itu pun opsi pilihan yang terbaik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mudah-mudahan
menjalankan saum di bulan Ramadan tahun ini, kita termasuk orang yang sehat, kuat menjalankannya, dan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.